Bapak, Ibu, serta rekan-rekan muda yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan penuh rasa syukur dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung, dan salam jumpa kembali bagi kita semua yang setia hadir di ruangan kita bersama Warung Selasa Malam, khususnya di seri buku Belajar Berdoa. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda, dari bab-bab sebelumnya, kita telah mempelajari 13 cara berdoa dalam 14 sesi. Malam ini, kita akan memasuki bab ke-15 yang terdapat pada halaman 337 dalam buku Belajar Berdoa dengan judul Menemukan Tuhan dalam Ciptaan, Berdoa Bersama Alam. Dari judulnya terdengar ini adalah cara berdoa yang sangat menyenangkan. Dalam bab ini, Romo James Martin SY mengajak kita menyadari bahwa alam dan seluruh ciptaan bukan sekedar latar kehidupan kita, melainkan merupakan sebuah ruang doa, tempat di mana kehadiran Tuhan dapat ditemukan, disentuh, dirasakan, dan tentu saja disyukuri. Melalui bab ini, kita akan diajak untuk membuka mata hati, bagaimana kita bisa berdoa bersama alam dan ciptaan, membiarkan keindahan dan keheningannya menuntun kita masuk dalam relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Bab ini terasa begitu menyenangkan dan menyegarkan untuk dibaca. Semoga Bapak Ibu sudah sempat membacanya terlebih dahulu. Penjelasan dari Romo Nano malam ini akan lebih membantu kita memahami isi bab ini dengan lebih mendalam. Tentu saja dengan gambar-gambar yang pas gitu. Bagi yang belum memiliki bukunya, jangan khawatir. Di akhir sesi, kami akan kembali menginformasikan cara untuk mendapatkannya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kembali beberapa hal agar webinar kita malam ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, mohon menggunakan nama asli atau nama sebenarnya supaya Romo Nano dapat lebih mudah mengenali dan bahkan menyapa Anda secara personal. Lalu pastikan mikrofon dalam posisi mute selama sesi berlangsung, kecuali nanti saat ada kesempatan untuk berbagi atau bertanya secara langsung. Bila ada pertanyaan atau refleksi singkat, silahkan langsung saja ditulis di kolom chat. Pertanyaan atau refleksi yang belum sempat dibacakan tetap akan ditanggapi oleh Romo secara tertulis dan akan dibagikan melalui WA Group. Sekarang, mari kita hadir sepenuhnya malam ini. Kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas alam yang telah Engkau ciptakan, yang menuntun kami semakin mengenal Engkau. Ajarlah kami agar kami bisa menemukan-Mu dalam alam ciptaan-Mu. Kami juga berdoa semoga pertemuan dengan Engkau lewat alam bisa menginspirasi kami untuk semakin mengasihi sesama dan juga alam semesta. Kami mohon berkat-Mu agar penyelenggaraan webinar malam ini bisa berjalan baik dan lancar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita mengundang Romo Nano, mari kita saksikan terlebih dahulu video sharing pengalaman membaca dari bab 15 oleh Ibu Liana. Di 15
Selamat malam Romo Nano dan juga teman-teman di warung Selasa malam. Saya baru tahu setelah membaca dari buku belajar berdoa karangan James Martin bahwa di bab 15 ada berdoa bersama alam. Biasanya saya kalau berada dalam alam terbuka, entah itu di pantai ataupun di pegunungan, saya hanya mengucapkan syukur dan berterima kasih kalau saya boleh menikmati karya agung Tuhan yang sungguh luar biasa. Pemandangan yang indah dan juga ciptaan lain seperti burung yang berterbangan, dan kalau di pantai itu melihat ombak yang menerjang bebatuan ataupun tebing yang ada di pinggir pantai, itu buat saya merasa nyaman dan damai di hati yang membuat sukacita. Serasa beban yang ada dalam diri saya terasa terangkat semua dan saya beroleh sukacita daripadanya. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa karya agung Tuhan yang luar biasa itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan tak terkecuali di lingkungan rumah juga, dengan tanaman yang saya rawat, itu juga karya agung Tuhan. Dengan tanaman dan bunga-bunga yang indah, yang bisa dinikmati, dan pagi hari bisa mendengar kicauan burung yang merdu, dan juga bunga yang mewarna-warni, dan kupu-kupu yang berterbangan, dan boleh juga saya bisa melihat capung yang bisa terbang. Mungkin untuk saat sekarang ini jarang orang melihat capung, tapi di lingkungan saya itu masih bisa melihat capung yang hinggap di dahan pohon. Sungguh luar biasa, dan itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang boleh saya terima, disembuhkan dari sakit dan bisa menikmati alam ciptaannya di sekitar rumah saya. Tanaman yang saya rawat pun saya ajak bicara untuk tumbuh subur dan bisa dinikmati selain diri saya sendiri. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan rahmat yang boleh saya terima dan juga dinikmati oleh banyak orang. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Bu Liana, sharingnya indah. Romo Nano sudah bersama kita di sini, saya panggil Romo Nano. Halo Anita, selamat malam. Ya, malam Romo. Romo, Klaten aman? Kelihatan aman, panas. Panas. Siap Romo, hari ini mantap nih ceritanya, bakal Iya, kami siap mendengar. Silakan Romo. terima kasih ya Anita sudah membuka warung Selasa malam ini dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Ibu Liane yang berkenan merekam tanggapan Ibu terkait dengan bab 15. Tanggapan saya terhadap sharing dari Bu Liane adalah saya ikut bersyukur karena di sekitar rumah masih ada capung. Kalau saya sebagai anak di Jawa Tengah itu tidak mendengar kata capung, tapi kinjeng. Itu di zaman saya waktu kecil di Magelang itu capung aneka macam warna ya. Ada kuning, biru, merah, hijau, hitam. Wah, luar biasa. Sebagai anak daerah saya amat bersyukur karena pernah melihat aneka macam ciptaan Tuhan yang yang indah. Maka saya
mendukung Bu Liane untuk terus melihat, menikmati, mensyukuri aneka macam bentuk ciptaan Tuhan sebagai tanda cinta Tuhan kepada kita. Silahkan melanjutkan proses menikmati alam ya, Bu Liana. Selain capung, pasti ada aneka macam burung yang juga pasti menyumbang keindahan suara kepada kita. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang setia hadir di warung Selasa malam ini sampai saya semakin hafal wajah dan nama-nama Anda yang biasa on cam. Terima kasih Anda sudah setia untuk bersama-sama belajar dari buku Belajar Berdoa ini. Dan saya tiada henti-hentinya mengingatkan Anda semua untuk jangan hanya mengikuti webinarnya saja, tetapi belilah bukunya dan bacalah bukunya. Kami sudah menyiapkan beberapa buku untuk tahun 2026 dan kami segera akan menginformasikan kepada Anda buku apa saja dan kami berharap teman-teman membelinya dan yang jauh lebih penting tentu saja adalah membacanya. Malam hari ini kita akan melihat bab 15 ini dalam dua sesi karena saya merasa kalau hanya satu sesi nanti terlalu panjang. Maka sesi menjadi dua. Sesi pertama akan saya akhiri dengan pertanyaan. Maka saya mohon teman-teman mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda terhadap pertanyaan itu membuat Anda membuat simpul-simpul penting dari webinar pada malam hari ini. Di dalam bab 15 buku Belajar Berdoa atau Learning to Pray itu ada kalimat menemukan Tuhan dalam ciptaan. Setelah saya membaca bab 15 sampai selesai, saya menemukan 4 tokoh penting yang diceritakan di bab 15. Karena itu, saya memunculkan 4 tokoh ini di halaman awal. Tokoh pertama adalah seorang perempuan bernama Dr. Chaume Twohig Bennett. Ini orang Amerika yang menyelidiki tentang pengaruh alam terhadap kesehatan fisik kita. Orang kedua yang menurut saya memberi inspirasi yang sangat istimewa kepada James Martin dan juga kepada saya, dan saya harap ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, yaitu Roger Tory Peterson. Roger Tory Peterson ini seorang pengamat burung sampai dia bisa menulis jenis-jenis burung yang ada di Amerika dan juga melukis burung-burung yang dia lihat. Tokoh ketiga bernama Rachel Carson. Dia seorang ahli biologi dan akhirnya nanti berpindah profesi sebagai penulis buku tentang alam dan akhirnya menjadi aktivis penggerak lingkungan hidup. Dan tokoh keempat adalah Paus kita tercinta, Paus Fransiskus yang sudah meninggal. Dia menulis sebuah himbauan yang sangat penting berjudul Laudato Si. Teman-teman, 4 tokoh ini membantu kita untuk menemukan Tuhan dalam ciptaan. Dan semoga dengan menemukan ciptaannya yang juga ada di sekitar kita, tidak jauh dari kita, kita lalu terbantu untuk menemukan Tuhan. Dan seperti tadi sebetulnya yang diceritakan Ibu Liane,
untuk bertemu dengan Tuhan sebetulnya tidak sulit karena Sang Pencipta hadir lewat ciptaan-ciptaannya. Judul bagian lain dari judul adalah berdoa bersama alam. Nah, di bab 15 ini saya menemukan sebuah istilah yang menurut saya keren, saya terinspirasi, sekaligus saya merasa terkonfirmasi dari pengalaman yang pernah saya lakukan. Itu ternyata kalau menggunakan bahasa Jepang, itu istilahnya adalah Shinrin-yoku. Kalau dalam bahasa Inggris berarti forest bathing. Ini adalah sebuah kegiatan kita mendatangi hutan dan relaksasi berada di hutan itu untuk menikmati hutan, pohon, udara, kesejukan, dan aneka macam hal yang ada di hutan itu. Dan ternyata itu berguna sangat banyak untuk meningkatkan kesehatan. Ini sangat penting untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta, padat, perumahan mepet-mepet, dan jarang bertemu dengan alam yang luas, maka Shinrin-yoku atau forest bathing ini sungguh himbauan yang sangat penting untuk teman-teman di Jakarta, Tangerang, Banten, dan sekitarnya untuk supaya tidak stres dan kita tetap bugar. Himbauan ini sangat penting. Teman-teman, saya mau mengajak Anda mulai melihat bab 15 ini dengan kacamata Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menulis sebuah buku atau disebut ensiklik berjudul Laudato Si. Saya percaya sebagian besar dari kita sudah tahu tulisan Bapak Suci Fransiskus ini. Laudato Si atau buku yang ditulis oleh Paus Fransiskus ini adalah sebuah cara melihat hidup. Buku ini atau ensiklik ini adalah point of view Paus Fransiskus melihat realita hidup saat ini seperti apa dan sebaiknya seperti apa. James Martin mengutip bagian tertentu dan di sana tertulis, James Martin mau mengajak kita teman-teman untuk menyadari bahwa Tuhan itu mengundang kita untuk memperhatikan keindahan yang ada di dunia. Melihat keindahan yang ada di dunia. Kemungkinan besar kita tidak terbiasa dengan sudut pandang ini. Kita terbiasa sekarang ini melihat banyak hal di alat digital kita. Handphone, lalu komputer. Kita jarang melihat keindahan ciptaan Tuhan di alam. Nah, James Martin menggunakan tulisan Paus Fransiskus mengingatkan kita, ada loh keindahan lain yang layak kita nikmati, yaitu alam, karena Tuhan sendiri menciptakan alam yang indah dan terus-menerus menciptakan alam, memperindah alam, dan memberi perhatian pada alam itu dengan kasih sayang yang luar biasa. Ibaratnya adalah Allah itu seperti pemilik kebun sekaligus pengelola kebun itu, dan kita diundang untuk menikmati keindahan kebun itu. Paus Fransiskus mengingatkan kita, dulu pada masa hidupnya, Yesus itu kan menjelajahi dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Dan dia berhenti untuk menikmati keindahan yang ada di sana.
Salah satunya tentu saja daerah Galilea, di mana di sana ada danaunya, ada tanah pertanian yang amat subur, ada aneka macam jenis tanaman yang indah pada musimnya. Bagi saya poin yang sangat menarik adalah Allah menciptakan alam yang indah dan Yesus menikmati alam itu. Selain Yesus menikmati alam itu, Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk menikmati keindahan alam plus menemukan pesan ilahi dalam semua ciptaan yang ada di alam. Kita tahu bukan, Yesus sering menggunakan perumpamaan tanaman, burung bakung, rumput, apalagi ya, em, pohon, biji sesawi, anggur, pohon anggur gitu. Yesus mengamati aneka jenis macam tanaman, juga mengamati binatang-binatang. Nah, itu dengan kata lain, Yesus menikmati sekaligus mencoba menemukan makna ilahi di dalam ciptaan-ciptaan itu. James Martin meyakini bahwa meskipun tidak ditulis di dalam Injil manapun, James Martin meyakini bahwa Yesus pasti pada waktu hidupnya sangat menikmati keindahan Danau Galilea. Bagi teman-teman yang pernah pergi ke Israel dan berada di Danau Galilea, tentu saja bisa membayangkan keindahan danau itu. Dan menurut James Martin, pada waktu hidupnya, Yesus pasti menikmati keindahan ini. Dan dengan itu dia merasakan kedekatan dengan Bapa. Ketika musim semi, di saat tanaman-tanaman itu mengeluarkan daun-daun yang baru, bunga-bunga yang indah, warna-warni, buah-buahan yang bermunculan, enak dimakan, pasti Yesus menikmati keindahan-keindahan itu. Sampai di sini, teman-teman, James Martin mau mengajak kita semua untuk menyadari beberapa poin penting. Satu, Tuhan menciptakan alam yang indah. Dua, Yesus menikmati keindahan alam itu sebagai bentuk dia membangun relasi dengan Bapaknya. Dari situ kita diundang untuk eh, lebih sering berada di alam, lebih sering mengamati keindahan alam. Karena dengan menikmati keindahan alam yang adalah ciptaan Tuhan, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sampai di sini teman-teman sebetulnya menjadi sangat jelas berdoa atau berelasi dengan Tuhan, atau kalau Anda mau merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang tidak sulit, alam menyediakan pintu untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya berharap poin ini Anda tangkap dengan jelas dan menggerakkan Anda nantinya untuk mau lebih memberi perhatian pada alam. Di penjelasan-penjelasan berikutnya akan menjadi semakin detail dan semoga itu membantu kita semua untuk menyadari. James Martin mulai masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu cara berdoa bersama alam. Saya memilih gambar, em, ini gambar tentang sebuah tempat yang berada di daerah negara Yordania. Nama tempat ini adalah Petra. 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 Anda bisa nulis di Google dan Anda bisa menemukan foto-foto yang amat indah
di daerah bernama Petra ini. Petra adalah sebuah tempat yang penuh dengan bukit-bukit batu karang berwarna merah bata, dibentuk oleh alam, indah sekali. Dan di antara bebatuan yang besar-besar itu ada gang yang bisa kita lalui. Saya pernah berada di situ pada waktu ziarah ke Israel dalam rangka pulang ke Indonesia lewat Yordania dan kami berkunjung ke tempat ini. Tempat ini amat indah. Nah, kita pantas bersyukur teman-teman karena di kitab suci kita ada bagian bernama Mazmur. Dan sebagian dari Mazmur itu berisi tentang kesan dari para penulis Mazmur tentang keindahan alam. Jadi para penulis Mazmur itu pasti mereka mengalami, melihat alam yang indah, merasa takjub karena keindahan alam itu. Dan dengan melihat alam yang indah itu, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka kita yang hidup di zaman sekarang itu bisa membaca Mazmur itu dan dengan itu lalu kita bisa mengikuti pengalaman si pemazmur yang menikmati keindahan alam dan dengan itu lalu dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari kita ikuti ya salah satu Mazmur, Mazmur 95. Saya membayangkan eh, gambar di belakang saya ini seorang perempuan menulis adalah pemazmur yang menulis mazmurnya. Dan dia menulis mazmurnya ini setelah melihat keindahan alam. Saya akan membacakan untuk Anda dan silakan teman-teman mencoba merasakan, mengikuti mazmur ini. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bumi, eh, globe yang besar itu adalah ciptaan Allah. Kita yang ada di bumi, apakah kepulauan Indonesia ada terlihat ya? Ada terlihat kecil di sana. Coba bayangkan teman-teman kita masing-masing yang sedang webinar ini, aduh, satu titik aja tidak terlihat ya. Ada di titik kecil di kepulauan itu. Dan Tuhan yang menciptakan bumi ini. Dan em, Tuhan sungguh luar biasa karena puncak-puncak gunung itu dia yang menciptakan dan itu milik dia. Laut yang indah, laut di dekat Indonesia, laut yang jauh dari Indonesia, semua laut itu milik Tuhan. Dialah yang menciptakan laut-laut itu. Daratan dengan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, Gunung Bromo, Merapi, Merbabu, Argopuro, gunung manapun, daratan manapun, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, seluruh daratan, itu tangan Tuhan yang membentuknya. Maka kalau disambung dengan Mazmur yang ke Mazmur 8 ini menjadi semakin untuk saya sendiri semakin mempesona. Ya. Tuhan, ketika aku melihat langitmu, bintang-bintang, daratan, lautan, pegunungan, seluruh yang kau ciptakan ini, siapakah aku ini Tuhan? Sampai engkau mengingatku. Siapakah aku ini Tuhan sehingga engkau mencintaiku, menebusku, mendampingiku, memperhatikanku, mengindahkanku. Sampai di sini ya teman-teman, saya merasa terbantu oleh pemazmur
yang menuliskan keindahan alam untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah sungguh besar. Ciptaan-ciptaan Allah itu sungguh indah. Dan kita salah satu ciptaan Tuhan yang amat dicintai oleh Dia. Nah, sayangnya teman-teman, gagasan yang mengatakan bahwa dunia ini ciptaan Tuhan, di dunia ini banyak jejak-jejak karya Tuhan. Pandangan yang mengatakan kalau kita menikmati keindahan alam, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan, itu mulai kurang dipercaya. Mereka yang berpandangan ateis atau rasional, intelektual, para saintis, para ilmuwan, itu mereka mulai mengutamakan terciptanya alam semesta ini karena sebab-sebab yang bukan karena Tuhan, tetapi sebab-sebab yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang secara intelektual bisa masuk akal. Maka ada ada suara kritis seperti ini. James Martin mengajak kita untuk bertanya, bagaimana kita berdoa di alam? Bagaimana kita bisa bersama dengan alam dan kita bisa menemukan Tuhan dengan cara berada di alam? Ini pertanyaan pokoknya. Dan dalam bab 15 ini James Martin menyajikan 7 cara berdoa dengan mediasi alam atau 7 cara untuk menemui Tuhan lewat berada di alam. Saya memilih gambar grapes ini, memilih gambar anggur ini karena saya pernah tinggal di Australia dan tinggal di kebun anggur di daerah Australia Selatan. Saya betul-betul melihat dengan dekat, menyentuh keindahannya, menikmati anggur-anggur yang enak ini, dan saya betul-betul bisa merasakan Tuhan ada. Tuhan luar biasa. Alam membantu saya untuk menyadari Tuhan sungguh luar biasa. Kita masuk yang pertama. Teman-teman cermati judulnya, bagian A. Biarkan alam menenangkan atau menyenangkanmu. Dua kata kerja yang sangat penting. Kata kerja menenangkan dan kata kerja yang kedua menyenangkan. Dua kata kerja ini subjeknya adalah alam dan kita sebagai manusia sebagai objek. Kalau kita mencermati kalimat ini, artinya kita memberi kesempatan kepada alam untuk aktif, bergerak, berinisiatif sebagai subjek pelaku untuk menenangkan saya, untuk menyenangkan saya. Dengan kata lain, kalau Anda sedang tidak tenang, maka beradalah di alam. Biarkan alam menenangkan. Kalau saya sedang tidak enak hati, tidak senang, entah kecewa, marah, galau, curiga, cemburu, sedang terluka, maka beradalah di alam. Dan alam berilah kesempatan kepadanya untuk menyenangkanmu. Maka kalimat judul bagian A untuk saya sudah sebuah inspirasi yang memotivasi saya untuk menikmatinya. Nah, disinilah peran Dr. Chaumi Dwohik Bennett menjadi sangat penting. Dokter ini melakukan 140 penelitian
Respondennya berapa? 290 juta responden. Hampir sejumlah kurang lebih penduduk Indonesia. Yang paling penting adalah hasil surveinya. Cermati teman-teman, tulisan yang ada di slide. Menghabiskan waktu di ruang hijau alami atau tinggal di dekat ruang hijau memberi manfaat kesehatan yang beragam dan signifikan, penting. Karena itu saya mau mengajak Anda, teman-teman, untuk mencermati di rumah atau rumahmu dekat atau tidak dengan lokasi taman luas penuh dengan pohon. Atau Anda berada di perumahan yang padat sehingga tidak ada ruang hijau yang mencukupi. Kalau Anda tinggal di sebuah perumahan yang jauh dari lokasi tempat yang hijau, maka Anda perlu memperhatikan apa yang menjadi hasil survei dokter ini. Ini salah satu hasilnya. Kebiasaan berada di dekat alam itu mengurangi risiko diabetes, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Kebiasaan berada di dekat alam mengurangi risiko kematian dini, kelahiran prematur, dan juga meningkatkan durasi serta kualitas tidur. Lihat, ini manfaat-manfaat yang sangat positif dengan berada di dekat alam. Hal lain, orang yang tinggal lebih dekat dengan alam itu mengurangi tekanan darah diastolic, detak jantung, dan mengurangi stres. Tinggal lebih dekat dengan alam, kalau Anda berada di sebuah perumahan yang sangat padat, paling tidak di rumah Anda, entah di dalam atau di area yang masih ada ruangnya, uh, menempatkan tanaman itu sungguh sangat penting. Paparan ruang hijau secara signifikan, kalau kita sering jalan-jalan di sekitar alam, berada di dekat pohon, berada di dekat taman, itu mengurangi kadar kortisol saliva. Saliva itu air liur dan itu menunjukkan kadar stres yang cukup tinggi. Artinya, dengan berada di alam seperti yang ada di foto ini, maka tingkat stres kita akan menurun. Nah, muncullah istilah yang dijelaskan oleh James Martin di halaman tertentu. Di sana ada istilah forest bathing, mandi hutan, atau lebih mudahnya ya berada di hutan, berada di taman yang banyak tanaman-tanamannya. Poster yang saya temukan di Google ini memberi 6 manfaat. Yang pertama, mengurangi stres dan kegelisahan. Tadi kita sudah melihatnya. Strengthens immunity, menguatkan daya tahan tubuh kita. Lift mood, meningkatkan mood kita lebih positif. Improves sleep, meningkatkan kualitas dan durasi tidur. Dan itu berarti kesehatan. Boosts attention, meningkatkan juga, menguatkan kemampuan kita untuk memberi perhatian. Dan yang terakhir, sparks creativity, itu juga meningkatkan kreativitas kita. Teman-teman, bagian ini kurang lebih masih sama dengan slide-slide sebelumnya.
yang kurang lebih mau mengatakan manfaat positif berada di dekat alam atau berada di alam. Maka untuk kita semua, mari tetap menggunakan alat-alat digital secukupnya dan jangan lupa untuk memberi waktu yang cukup berada di alam supaya kita tetap sehat dan tidak dirugikan secara fisik, psikologis, spiritual karena adiksi pada gadget. James Martin sendiri memberi sebuah keterangan yang sangat menarik, ya. Alam menghubungkan kita dengan Tuhan pada tingkat yang dalam. Berada di alam berarti berhadapan dengan sesuatu yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Sehingga jarak yang tercipta antara Tuhan dan kita menjadi pendek. Salah satu cara yang sangat mudah dilakukan adalah bangun pagi, jalan-jalan pagi, menikmati udara pagi, menikmati keberadaan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di sekitar jalan. Maka kali ini James Martin memberi tips yang sangat sederhana tetapi sangat efektif terkait dengan berdoa, terkait dengan cara untuk berdoa, terkait dengan cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi, caranya sangat mudah. Berada di alam. Sedekat mungkin dengan tanaman ciptaan Tuhan. James Martin memberi sebuah penjelasan yang menurut saya amat pantas kita perhatikan, yaitu alam adalah salah satu cara Tuhan untuk menarik kita mendekat padanya. Sebagian besar dari kita atau sebagian besar masyarakat kita itu mempunyai sebuah gaya hidup yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini, yaitu jalan-jalan ke mall. Untuk mengurangi stres, kita jalan-jalan ke mall. Padahal ketika kita jalan-jalan ke mall bersama suami, istri, anak-anak, malah tambah stres karena pengeluarannya makin banyak. Nah, ini sebuah cara yang sungguh lebih murah, tapi dari sisi um, keuntungan psikologis, fisiologis atau fisik, dan spiritual jauh lebih banyak, yaitu berada di alam. Silahkan Bapak Ibu dengan cucu-cucu atau dengan anak-anak lebih seringlah untuk mengagendakan berada di alam. Kita sedang melihat gambar-gambar orang-orang yang mencoba menikmati alam, berada di dekat pohon, di antara pepohonan, untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan lewat alam. Dan ini cara yang sangat mudah, sangat murah, tetapi kalau dilihat dari manfaatnya, luar biasa banyak. Seorang penulis puisi bernama Mary Oliver, dia menuliskan puisi yang indah dan dikutip oleh James Martin. Dan Mary Oliver ini mengatakan, untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak perlu bunga-bunga yang indah. Dia menyebut bunga iris berwarna biru atau bunga mawar merah, bunga lili yang harum, bunga sedap malam, bunga rhododendron gitu. Tidak perlu bunga-bunga yang indah. Ekstrimnya, rumput liar di tanah yang kosong. Bahkan beberapa butir kerikil saja itu sudah bisa mendekatkan kita dengan alam dan berarti itu mendekatkan diri dengan
Tuhan. Sekali lagi, teman-teman, saya sangat menganjurkan kepada Anda, cobalah cara berdoa ini, berada di alam, memegang batu, merasakan batu itu ciptaan Tuhan, menyentuh pohon, menikmati keindahan tanaman, menikmati keindahan suara burung, dan menikmati ciptaan agar kita terkoneksi dengan Sang Pencipta. Itulah berdoa dengan alam. Nomor dua atau B, menikmati alam sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan pantai yang indah dengan air yang sungguh bening sehingga dasarnya kelihatan. Ada yang biru tua, biru muda, putih, dan segala warna. Saya menjadi teringat sebuah tempat, sekali lagi di Australia, ada sebuah pantai yang amat panjang. Ini pantai ini terletak di antara kota Adelaide dan kota Melbourne. Di sepanjang pantai ini ada jalanan. Pada waktu itu, saya dan 3 orang teman mengendarai mobil melewati jalan di tepi pantai ini. Dan saya amat sangat kagum pada keindahan alam di pantai ini. Dan dengan itu lalu tidak sulit untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Karena itu berdoa dengan alam berarti menikmati, mengagumi, mensyukuri keindahan alam, dan mengakui kehebatan Sang Pencipta keindahan itu. Dengan ini kita sudah berdoa. Maka saya mengajukan pertanyaan kepada teman-teman semua, kepada Victor, Pak Ramlan, Ibu Lis, Budi, Robin, Franciscus, Bu Magda, Monica Kristianti. Coba, ciptaan Tuhan yang mana yang saat ini bisa membantumu bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan Sang Pencipta? Temukan ciptaan-ciptaan apa saja, dan besok cobalah menikmati ciptaan itu, agar Anda bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saya hari-hari ini dianugerahi Tuhan dengan mangga. Di Klaten sedang ada banyak mangga. Maka ketika saya menikmati mangga itu, saya merasa dimanja oleh Tuhan yang memberi saya mangga banyak sekali. Yang ketiga, kita diundang oleh James Martin untuk berpikir bahwa alam dengan aneka macam nuansanya itu merupakan citra Tuhan. Gambar ini masih sama dengan yang tadi, gambar pantai di Australia. Keindahan pantai ini menunjukkan kepada saya citra Tuhan yang seperti seniman hebat. Tuhan itu pencipta, Tuhan itu seniman yang dahsyat. Bentuk-bentuk ciptaannya itu indah, unik, tidak bisa ditiru oleh manusia. Orang Cina yang pinter copy paste itu tidak bisa menciptakan seindah Tuhan. Jadi sekali lagi, pikirkan alam sebagai citra Tuhan. Dan citra Tuhan itu banyak. Dan fenomena alam itu juga banyak. Nah ini, Pemazmur 42 itu melihat laut. Dan laut kali ini tidak ditampilkan laut yang indah, tapi laut yang terkena angin,
sehingga gelombangnya itu besar, bergulung-gulung, ya, bersuara mengerikan. Anginnya bertiup, langit tampak kelabu, menyeramkan. Kalau saya membayangkan berada di laut seperti ini, saya pasti akan takut. Dan nuansa alam seperti ini menunjukkan citra Tuhan yang memang Tuhan juga punya citra yang menakutkan, loh. Tuhan memang kasih, Tuhan memang indah, Tuhan memang mengampuni, tetapi Tuhan juga punya sisi yang mengerikan. Tidak bisa dihilangkan sisi Tuhan seperti ini. Eh, Laut sebagaimana kita ketahui luas, bukan? Dalam. Kita tidak pernah bisa mengenali lautan itu. Mau bergerak seperti apa. Kita bisa membayangkan ya pada waktu itu terjadi bencana yang luar biasa. Tsunami. Bayangkan ya teman-teman. Laut dengan air sebuahnya itu. Gelombangnya tinggi dan menyapu seluruh bangunan yang ada di pantai. Mengerikan. Maka laut yang punya salah satu sisinya adalah mengerikan, ya itu juga bagian dari citra Tuhan yang juga punya sisi mengerikan seperti ini. Permukaan laut berubah-ubah, sulit digambarkan. Dan ya ini pun kadang-kadang menjadi citra Tuhan. Di satu sisi Tuhan itu bisa ditemukan dengan mudah, di sisi lain kadang-kadang Tuhan juga susah ditemukan. Di sisi lain Tuhan itu amat lembut, mengampuni, tapi Tuhan juga punya sisi seperti laut yang sedang mengamuk ini. James Martin mencoba mempraktekkan doa dengan alam menggunakan pengalaman dia berada di laut, di tepi laut, di pantai. Kita bisa mempraktekkan ini, teman-teman, menjadi salah satu cara berdoa. Berada di pantai, ketika air laut itu datang, itu menjadi kesempatan kita untuk menyampaikan banyak hal yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan ketika air laut kembali ke laut lagi, ya kita membayangkan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu seperti gerak air laut yang menjauh. Terus air laut datang lagi. Kita mencoba mengungkapkan apa saja yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Dan air laut pergi lagi. Ini sebuah praktek doa yang menurut saya tidak sulit dilakukan, tetapi kalau kita melakukannya, kita terbantu untuk satu, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, hati, jiwa. Mengungkapkan, mengeluarkan. Kalau kita sedang berbeban berat, kalau kita sedang berpikiran yang membuat kita stres, tegang, berada di tepi laut untuk berdoa, untuk merasakan energi laut, ini sungguh sangat efektif sebagai sebuah bentuk doa. Kalau Anda bisa berenang, dan terutama kalau Anda bisa mengapung di air laut, wah, ini sebuah keuntungan. Berada di laut, berenang agak menuju ke tengah, lalu mengapung di laut. James Martin sendiri melakukan hal ini dan dia merasa rasanya seperti ditopang oleh Tuhan. Rasanya dikelilingi oleh Tuhan. Air laut itu sebuah citra Tuhan yang memeluk kita supaya tetap aman. Nah, dari penjelasan di bagian C tadi, saya ingin mengajak Anda untuk bertanya, teman-teman. Bagian alam seperti apa yang mengatakan citra Tuhan kepadamu? Kalau tadi James Martin banyak cerita tentang laut, saya yang tinggal di Klaten
tidak dikelilingi oleh laut, tetapi dikelilingi oleh sawah. Seperti Anda tahu, Klaten, Boyolali, Delanggu itu adalah lumbung padi. Kemanapun saya pergi, utara, selatan, barat, timur, sawah. Maka pertanyaan bagian alam seperti apa yang mengatakan citra Tuhan padaku? Jawaban saya adalah Tuhan itu pemberi makan untuk saya. Tuhan itu selalu menyediakan makan yang berkecukupan untukku. Tuhan itu seperti petani yang mengolah sawah dan nantinya menyediakan padi, beras, sampai akhirnya menjadi nasi. Maka gambar sawah ini membuat saya semakin tentram, tenang. Saya tidak akan pernah kelaparan. Saya tidak akan pernah kekurangan dalam hal makanan. Tapi justru saya, seperti halnya Pak petani ini, diundang untuk berbagi makanan. Maka teman-teman, James Martin menemukan citra Tuhan seperti laut. Saya menemukan Tuhan itu seperti sawah yang menyediakan makanan pokok. Kalau Anda menemukan fenomena alam seperti apa yang mengatakan citra Tuhan. Saya menuju bagian menutup sesi yang pertama dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tawarkan kepada Anda untuk Anda jawab nanti. Jawabanmu atas pertanyaan ini menjadi simpul penting untuk hidup Anda sendiri, teman-teman. Pertanyaan pertama, apa yang sudah kamu dapatkan secara cuma-cuma dari alam? Suara burung, minum madu hasil lebah, melihat keindahan bunga, punya pohon yang berakar kuat. Kalau Anda sudah mendapatkan banyak dari alam, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk alam yang sudah memberimu banyak? Kata alam sebetulnya bisa diganti dengan Tuhan. Apa yang sudah kamu dapatkan dari Tuhan lewat alam? Apa yang akan kamu lakukan untuk Tuhan lewat alam? Saya ulang pertanyaan yang sudah muncul di awal tadi. Ciptaan Tuhan yang mana yang saat ini bisa membantumu untuk bisa merasa dekat dengan Sang Pencipta? Bagian alam seperti apa yang mengatakan citra Tuhan kepadamu? Teman-teman, inilah sesi pertama. Semoga Anda sudah mendapatkan banyak hal yang menarik, yang memperkaya caramu memahami siapa Tuhan, yang membantumu menemukan cara untuk menemukan Tuhan lewat alam. Kita berhenti di sini, kita akan mengendapkan dan semoga Anda bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi.
teman-teman, Anda sudah menemukan beberapa poin menarik untuk Anda tindak lanjuti. Bab 15 ini menurut saya sangat inspiratif, tidak sulit untuk dilakukan, dan kalau Anda mau melakukannya, saya kok mengalami kita dengan mudah bisa menemukan Tuhan. Teman-teman, kita memasuki bagian D, dan saya terkesan dengan bagian ini. Amat terkesan. Tokoh kedua yang, ya tokoh ketiga ya, tokoh ketiga. Tokoh ini bernama Roger Tory Peterson, orang Amerika. Ini pengamat burung. Jadi, kemanapun dia pergi, dia mengamati burung-burung yang ada di tempat-tempat yang dia amati. Lalu dia menuliskan burung-burung yang ada di lokasi yang dia amati. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, itu di sebelah gambar kiri, itu ada buku-buku tulisan dia. Peterson, dia menulis buku-buku yang ada di Amerika Utara. Birds of North America. Di bawahnya, burung-burung yang ada di New York. Di sampingnya, burung-burung yang ada di New Jersey. Di sebelah kiri, paling kiri bawah, burung-burung yang ada di bagian Amerika Barat Utara. Hebat loh. Satu orang itu bisa mencermati sampai menggambar loh ya, karena dia bisa menggambar juga burung-burung yang dia lihat itu dia bisa, tentu saja dia keker, dia teropong, lalu dia foto, dia film, dan akhirnya dia gambar. Dia juga pintar menggambar. Dan dia mengamati gerak-gerik burung ini, karakternya, wataknya. Aduh, hebat. Nah, bagi saya orang ini inspiratif sekali karena dia bisa ya menemukan Tuhan lewat burung-burung ini ya. Dengan menemukan burung-burung yang unik di setiap daerah, itu dia bisa menemukan Tuhan. Roger Tory Peterson ditanggapi oleh James Martin. Tanda burung-burung itu adalah tanda kehadiran Tuhan yang tiada habisnya. Burung-burung adalah cara Tuhan memberkati setiap bagian dari dunia ini dengan ciptakan burung-burung yang unik di daerah itu. Dan selalu ada burung yang unik di setiap daerah. Di gambar itu Roger Tory Peterson yang sudah semakin senior, dia menunjukkan gambar burung yang dia buat. Saya sendiri langsung terinspirasi, terdorong, tergerak untuk mengamati burung-burung yang ada di sekitar tempat saya tinggal di rumah retret di Klaten ini. Yang jelas ada banyak burung gereja. Lalu di tengah atas itu burung perenjak. Kata orang Jawa zaman dulu, kalau ada perenjak yang berkicau, itu pertanda akan ada tamu yang datang. Tapi kayaknya mitos itu sudah tidak berlaku karena tidak ada burung perenjak, tamu tetap datang. Atau perenjaknya berkicau, nggak ada tamu. Tapi anyway, bagi saya burung-burung ini, burung perenjak itu kecil, paling satu ibu jari saya ini. Indah. Lalu burung pipit atau burung emprit itu banyak sekali. Yang agak langka tapi mulai banyak itu burung perkutut. Kiri bawah. Di Klaten kan ada banyak pohon besar-besar itu kan. Di sana, di sini ada banyak burung perkutut. Tengah bawah. Burung kutilang berbunyi. Burung kutilang. Banyak. Pagi hari. Dan kanan bawah persis di belakang saya ini burung walet. Nah, ini di luar
burung-burung yang ada di sangkar besar di rumah retret itu ya, mereka tidak saya hitung karena itu kan ditangkap terus dimasukkan di kandang kan. Tapi yang saya tuliskan gambar di sini adalah burung-burung yang bebas berterbangan. Dan ini munculnya sebagian besar di pagi hari. Maka saya beruntung bisa bangun pagi dan jendela kamar saya itu besar-besar sehingga bisa melihat dan mendengarkan burung-burung ini. Nah, bagi saya dengan tulisan di bab 15 ini saya semakin disadarkan. Pagi hari saya sudah disapa oleh Tuhan lewat ciptaan-ciptaan yang indah ini dan mulai bekerja. Ayo bekerja, ayo bangun, 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 bangun. Jangan malas-malasan kamu ya. Siapkan webinar Selasa malam. Oh ya, siap, siap, siap. Teman-teman, saya titip besok pagi kalau Anda bangun, coba cermati di luar rumahmu. Ada jenis burung apa saja. Silahkan Pak Hari, Bu Victoria, Pak Budi, Suster Emirensiana, Elsie, Pak Kelana, Suster Sofi, coba cermati burung-burung apa yang ada di sekitar rumahmu. Dan ingat slide malam hari ini. Kehadiran burung adalah jejak Tuhan yang menyapa kita. Selanjutnya, Roger Tory Peterson itu menjadi inspirasi bagi James Martin untuk mengatakan, semakin kamu mengetahui jenis-jenis burung, maka sebetulnya kamu semakin menghargai kemahakuasaan Tuhan. Saya menambahkan kalimat, kalau Anda bisa melihat burung dan Anda bisa menikmati keindahan burung itu, bentuknya, warnanya, suaranya, menurut saya Anda sedang melihat ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, Anda bisa berjumpa dengan Tuhan lewat menikmati keindahan si burung itu. Maka dari bagian ini saya mau mengajak Anda untuk bertanya. Tidak hanya burung, tetapi ciptaan Tuhan yang mana? Atau sebetulnya binatang apa yang bisa membuatmu sadar akan kehadiran Tuhan di alam sekitarmu? Saya memilih gambar yang sangat sederhana, semut merah. Cermati, ada banyak semut loh, ada banyak jenis semut loh teman-teman. Anda menaruh gula pasir, tidak Anda tutupi. Dalam waktu yang singkat, itu semut akan berdatangan. Coba selidiki, di mana mereka sebelum mereka mendatangi semut itu. Dan masih ada aneka macam jenis semut. Coba cermati, berapa jenis semut yang ada di rumahmu. Ada cicak, ada tokek. Di rumah Anda ada tokek. Tokek itu biasanya berada di rumah-rumah besar. Rumah retret di Klaten ini besar. Banyak tokeknya. Teman-teman, memang ada beberapa binatang itu yang mengancam, menakutkan. Tetapi terlepas dari itu, aneka macam jenis binatang, khususnya burung, itu merupakan tanda kehadiran Tuhan. Khususnya burung-burung yang bukan di dalam sangkar atau kita pelihara ya. Dia yang kita pelihara pun jejak Tuhan juga, hanya saya lebih mengajak Anda untuk melihat, mengamati, menikmati, mensyukuri binatang-binatang yang hidup dengan kebebasan mereka. Bagian ini lucu. Judulnya bagi saya menarik ya. Biarkan alam mengajarimu
siapa itu Tuhan. Dalam hal ini saya memilih pohon. Kita sedang melihat ada 5 anak yang tergambar dengan jelas memeluk pohon. Ini bukan anak-anak sekolah Indonesia, walaupun seragamnya putih merah. Ini anak-anak di negara Nepal. Menurut Google, Nepal adalah negara yang mempunyai penduduk paling banyak mempunyai kebiasaan memeluk pohon. Nah, kalau kita iseng tuh gambar anak-anaknya ya mungkin agak malu-malu gimana atau ngapain juga memeluk pohon itu ya. Anak di sebelah kanan, paling kanan itu mungkin dia berpikir, Pak guruku ini agak gila ya, maksud nyuruh aku memeluk pohon. Terus yang di bagian tengah itu ya, anak yang kayaknya nggak percaya diri untuk memeluk itu. Duh, jangan sampai deh ada teman aku yang lain melihat aku sedang memeluk pohon gitu. Anyway, kegiatan memeluk pohon ini banyak sekali gunanya. Suatu ketika James Martin membimbing retret seseorang dan dia bertanya, bagaimana doamu kemarin? Dan orang itu menjawab, doaku dengan cara memeluk pohon. Nah, James Martin menulis di buku itu bab 15 mengatakan ya antara sebetulnya lucu tapi tidak bisa tertawa, nanti dikira mentertawakan, menghina. Tapi penjelasannya menurut saya menjadi masuk akal ya. Ada gambar lain ya. Ada gambar Anda mencari di Google itu gambar orang memeluk pohon banyak. Boleh dikatakan ini sebagai sebuah terapi. Boleh dikatakan ini sebagai cara berdoa. Sangat mungkin dikatakan ini cara kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Saya akan membacakan kalimat yang saya tulis ini untuk Anda, teman-teman. Isinya bagus sekali. Saat aku memeluk pohon, aku merasa terhubung dengan bumi dan keindahan ciptaan Tuhan. Dengan meregangkan tanganku memutari batang pohon, aku merasa terhubung ke bumi dengan cara yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Aku memeluk makhluk hidup yang mengingatkanku bahwa Tuhan terus menciptakan. Mengapa tertulis Tuhan terus menciptakan? Karena pohon itu terus menjadi makin besar, kan? Dan jenis-jenis pohon tertentu memang bisa sangat besar. Contohnya seperti ini. Ini minimal 4 orang deh kayaknya ya. Bisa baru 4 orang dewasa saling bergandengan lalu bisa memeluk diameter pohon ini ya. Untuk saya, James Martin, dan terutama gambar yang saya pilih ini betul-betul mau mengatakan pohon sebagai ciptaan Tuhan menunjukkan Tuhan beraktivitas dengan terus menumbuhkan, membesarkan pohon ini. Dengan begitu, ya Tuhan itu sedang dan akan terus menciptakan. Maka kalau kita memeluk ciptaan Tuhan, ya kita memeluk Tuhan yang menciptakan kita. Sekali lagi, teman-teman, sampai di sini menjadi makin jelas, makin mengerucut bahwa menyentuh ciptaan Tuhan, dalam hal ini pohon, merupakan sebuah cara berdoa, bersentuhan dengan Tuhan. Tadi di bagian pengantar Anita menyebutkan Tuhan bisa disentuh. Betul sekali. Tuhan kita sentuh atau kita menyentuh Tuhan dengan menyentuh ciptaan-ciptaannya ini. Masih dengan gambar yang menunjukkan orang-orang yang memeluk pohon, saya mau memberi ilustrasi untuk menjelaskan kegiatan bernama latihan rohani.
James Martin menjelaskan latihan rohani yang diciptakan oleh Santo Ignatius Loyola itu adalah cara berdoa untuk memahami, untuk menyadari bahwa Tuhan tinggal dalam ciptaannya, di pohon, di binatang, di bebatuan, di lautan, pokoknya di semua ciptaannya. Maka kalau kita menyentuh alam, kita menyentuh Tuhan, ya kita sedang melakukan latihan rohani. Kalau kita mencoba menyentuh, memegang, menimang-nimang batu, sebetulnya kita bisa merasakan Tuhan yang berkarya menciptakan batu ini, memberi adanya. Kalau kita melihat tanaman, merawat tanaman, menikmati tanaman yang terus bertumbuh, tumbuh warnanya, bentuknya, bunganya, ukurannya. Mengapa bisa begitu? Ya karena Tuhan memberi daya tumbuh. Kalau kita melihat misalnya ke Istana Bogor, lalu kita bisa melihat rusa-rusa yang ada di sana berlarian lincah, indah. Ya Tuhan memberi daya tumbuh, Tuhan memberi daya rasa, Tuhan membuat rusa-rusa ini terus hidup. Dan ya kalau kita menyadari diri kita sendiri punya kemampuan berpikir, kemampuan merasa, menalar, merenung, menyadari, wah aneka macam kemampuan manusia kan? Dan itu kan dari Tuhan. Tuhan memberi kita semuanya itu. Maka sekali lagi, latihan rohani adalah sebuah cara berdoa untuk merenungkan bagaimana Tuhan bekerja untuk diriku dalam segala ciptaan di seluruh bumi. Sekali lagi, saya tinggal di Klaten. Saya dikepung oleh sawah, kadang padi, kadang banyak sekali juga tanah-tanah sawah yang ditanami jagung untuk pakan ternak. Eh, Bagi saya, dengan melihat mereka, melihat sawah, kebun jagung, para petani yang bekerja, saya disadarkan Tuhan terus-menerus bekerja untukku lewat orang-orang itu. Dan dengan itu, saya tidak mengalami kesulitan merasakan kehadiran Tuhan yang bekerja. Dan dengan menyadari Tuhan yang bekerja untuk saya lewat orang-orang yang bekerja di sawah itu, saya menjadi aman, nyaman, tenang, secure, dijamin oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya menciptakan sekali, panen, selesai, dah, tidak ada pekerjaan lagi. Tidak, siklus bekerja memulai sawah, merawat, sampai akhirnya panen, sesudah panen, mulai lagi gitu. Jadi Tuhan terus mencipta untukku dan bekerja dengan tangannya lewat tangan orang-orang ini. Sekali lagi, momen seperti yang sedang kita lihat ini, petani memanen padi, merupakan sebuah momen untuk berdoa, melihat, menyadari Allah yang bekerja, menyediakan makanan yang berkecukupan untukku. Dengan menyadari itu, saya sudah berdoa, dan itu berarti saya juga menjalani latihan rohani. Maka di bagian ini saya tutup dengan pertanyaan. Saat engkau menikmati alam, apapun itu, buah, bunga, tanaman, lautan, langit, gunung, dapatkah engkau melihat tangan Tuhan dalam penciptaan dan proses mencipta terus-menerus yang tiada hentinya untukmu?
Teman-temanku, kalau Anda menjawab pertanyaan ini dan Anda mengatakan ya, maka Anda sudah berada dalam kegiatan bernama berdoa, atau lebih spesifik, berjumpa dengan Tuhan yang bekerja. Bagian F. Alam memberi banyak pelajaran, seperti Yesus menggunakan parabel-parabel tanaman, tanah, angin, awan, gunung. Alam banyak memberi pesan dari Tuhan untuk kita. Maka James Martin di bagian F ini mengajak kita untuk memperhatikan ini. Mencari pencerahan, mencari makna di alam. Pertanyaan pokok yang diajukan oleh James Martin. Benarkah menganggap tanda alam sebagai cara Tuhan berbicara kepada kita? Tentu saja tidak setiap eh, peristiwa alam lalu harus kita carikan maknanya. Tidak setiap saat kita perlu begitu, tetapi ada momen-momen khusus yang sebetulnya merupakan sebuah cara bagi Tuhan untuk menyapa kita. Suatu ketika, Romo James Martin itu berada dalam situasi dia sedang tertarik pada perhatian seseorang dan dia mulai bergerak ke situ. Nah, pada waktu dia mengalami hal itu, lalu suatu ketika dia berada di rumah retret, dia melihat ada seekor burung terjebak di dalam ruangan. Dan peristiwa itu mengejutkan James Martin. Burung itu mencoba keluar dari ruangan itu karena dia tidak akan pernah bisa hidup di dalam ruangan. Tentu saja bukan. Dia mencoba terbang. Dipikirnya, karena burung kan tidak tahu kaca, kan? Nah, kaca kan tembus pandang. Dipikirnya itu jalan keluar dari ruangan. Setiap kali burung itu mau keluar, dia menabrak kaca. Tuh lagi, coba lagi, tabrak lagi. Ya mungkin karena burungnya nggak sekolah, jadi tidak tahu bahwa kaca itu eh, benda padat yang kalau ditabrak ya sakit. Terus menerus begitu. Jadi James Martin yang sedang mengalami sesuatu, lalu melihat sebuah fenomena, burung terperangkap dan tidak bisa keluar dari ruangan itu. Peristiwa itu memberi pesan khusus pada James Martin. Lalu dia mengambil sebuah simpul. Terbang dalam kebebasan palsu itu menyakitkan. Yang dimaksud dengan kebebasan palsu adalah burung itu mencoba terbang. Dia bisa terbang, tapi setiap kali terbang dan mau ke alam yang bebas, dia menabrak kaca. Nah, terbang di ruangan itu dimaknai oleh James Martin sebagai sebuah kebebasan palsu. Dalam hal ini, James Martin merasa kalau dia hanya fokus pada satu orang saja, dia seperti terbang dalam kebebasan yang palsu. Dan itu tidak akan membuat dia bahagia. Oleh temannya, dia dibantu, akhirnya bisa membebaskan burung itu dari ruangan. Burung itu terbang dan bebas dan pasti hidup. Nah, burung yang terbang bebas yang sebelumnya terperangkap itu burung yang mengalami terbang dalam kebebasan yang sejati. Dan bagi James Martin, melepaskan diri dari hanya terikat pada satu orang saja dan akhirnya menerima, membuka relasi dengan banyak orang itu jauh lebih
membebaskan. Itu pengalaman James Martin ketemu dengan sebuah fenomena alam, dalam hal ini binatang. Maka sebetulnya pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, pernahkah Anda, teman-teman, mengalami sebuah fenomena alam yang sebetulnya fenomena alam itu mau mengatakan sesuatu pada? Kita masuk bagian terakhir dari sesi ini. Hormat dan peduli terhadap alam. Saya memilih gambar yang sangat inspiratif. Anak penyu atau kura-kura atau biasa disebut tuki. Banyak kelompok yang bergerak di bidang ini. Mereka melihat kalau kura-kura ini tidak dibantu sampai di pantai dengan selamat, karena banyak halangan untuk sampai di pantai itu ya. Kadang sampah, atau kadang ada orang yang menangkap, atau ada binatang lain yang memangsa mereka, maka kelangsungan hidup penyu ini akan punah. Karena itu banyak orang yang tergerak untuk melindungi penyu atau kura-kura dengan cara membersihkan pantai, dan mereka kan sudah tahu siklusnya kapan kura-kura itu akan akan muncul di pantai. Maka mereka melindungi sampai akhirnya kura-kura atau penyu ini bertelur, telur menetas, dan bayi-bayi kura-kura itu, tuki-tuki itu akan kembali ke laut, dan dengan itu maka habitat penyu kura-kura akan survive. Ini sebuah kelompok yang memperjuangkan, yang hormat, yang peduli, yang menghargai ciptaan. Nah, terkait dengan proses melindungi alam, terkait dengan memperhatikan alam, maka James Martin merujuk lagi pada tulisan Bapak Suci Fransiskus Laudato Si. Buku Laudato Si ini, salah satu poin penting yang dikatakan di sana adalah lingkungan fisik kita, alam kita, itu mempengaruhi perkembangan manusia. Alamnya subur, masyarakatnya sejahtera. Alamnya menderita, masyarakatnya menderita. Dan juga sebaliknya, kalau manusianya rakus, merusak alam, maka akan hadirlah bencana. Bencana alam, bencana kemiskinan, bencana kerakusan, bencana kerusakan alam. Karena itu sebetulnya ensiklik ini, tulisan Bapak Suci ini bukan hanya soal lingkungan hidup, bukan soal memelihara bumi, bukan soal memelihara sampah, tetapi ini sebuah surat Bapak Suci untuk mengkritik banyak orang terkait dengan kehidupan sosial, gaya hidup, bisnis, dan kebijakan-kebijakan politik. Ini poin pentingnya. Di sekitar Klaten, Klaten, Boyolali, Salatiga, Kartosuro, banyak sekali pabrik, banyak sekali. Sawah jadi pabrik. Dan dampaknya adalah jangka jauhnya, kita lihat gambar di belakang saya persis ini. Semakin banyak pabrik, maka sebetulnya bumi kita ini kayak ditaruh di atas kompor gitu. Maka tidak heran, semakin banyak hutan digunduli, semakin banyak sawah dijadikan pabrik, maka suhu udara tahun-tahun terakhir ini kan meningkat. Di Klaten hari ini mencapai 37 derajat, 38 derajat. Panas hari-hari ini pasti dipengaruhi oleh industrialisasi yang makin gila-gilaan. Karena itu,
Kata kunci yang mau ditawarkan kepada Bapak Suci adalah semuanya terhubung. Gambar paling kiri, ya, paling kiri sebelah sana. Ada industri, ada pabrik. Pabrik pasti menghasilkan limbah cairan, bukan? Dan ketika limbah cairan itu dibuang ke sungai sampai ke laut, pastilah itu membunuh satwa air, entah itu ikan, tanaman air. Dan itu berarti merusak lingkungan. Maka keputusan yang dibuat terkait dengan sumber daya alam, dan itu pasti untuk urusan ekonomi. Sayangnya, banyak peristiwa yang menunjukkan industrialisasi untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, sayangnya berpengaruh di lingkaran yang ketiga, berdampak negatif ke bumi. Dan itu ngefek di lingkaran terakhir, mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kalau manusia tidak peduli pada alam, ini menunjukkan manusia sebetulnya tidak menghormati Tuhan. Semestinya manusia menghormati Tuhan sampai ke makhluk-makhluk yang paling kecil, lembut, seperti plankton gelatinus ini. Plankton ini kecil sekali, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak, itu menjadi makanan ikan paus di samudra yang luas itu. Maka kalau laut rusak, plankton mati, banyak kelompok ikan paus yang juga mati. Dan itu sebetulnya sebuah bencana. Paus Fransiskus mengingatkan kita semua bahwa kita manusia itu memang gambar ilahi. Dan sebetulnya kita bukan yang paling hebat di antara semua ciptaan yang lain. Ciptaan lain, binatang itu semua berharga. Saya memilih gambar tupai karena di Klaten itu juga banyak tupai. Menghormati Tuhan berarti menghormati ciptaan-ciptaan yang lain, termasuk binatang yang kecil-kecil. Teman-teman, ini kita pantas berduka cita yang sedalam-dalamnya. Karena di negeri kita tercinta, di Kalimantan, di Sumatera, banyak terjadi deforestasi. Banyak hutan yang digunduli untuk kelapa sawit, untuk tambang. Maka kalimat yang ditulis oleh Bapak Suci itu betul sekali. Kita tidak selalu menghormati ciptaan Tuhan. Kalau kita tidak menghormati ciptaannya, ya kita sebenarnya tidak menghormati penciptanya juga. Kita manusia hanya menggunakan, mengeruk, mengeksploitasi, menyalahgunakannya. Ini gerakan yang ada di daerah Cina, Korea, Jepang. Para seniman yang membela lingkungan hidup. Mereka mau mengatakan, kita bukan pemilik bumi. Kita hanya dipercaya mengelola bumi. Sayangnya, kita lebih banyak memanfaatkan, tapi kurang memelihara. Bumi sudah ada sebelum kita, maka secara keseluruhan kita terlalu banyak menikmati, tetapi kurang menjaga. Karena itu kita diundang untuk lebih peduli, lebih mau merawat. Nah, karena buku ini berbicara tentang berdoa, maka kaitannya dengan doa adalah ketika aku peduli pada bumi, aku sudah berdoa. Ketika aku mengurangi penggunaan plastik, itu bisa saya hayati sebagai sebuah doa dalam arti menghargai lingkungan.
Kalau saya belanja di Alfamart, Indomart, saya selalu membawa tas sendiri supaya tidak nambah sampah plastik. Ini orang yang keempat yang saya syukuri saya melihatnya dalam bab 15 ini. Rachel Carson. Orang ini adalah ahli biologi, terus berubah menjadi penulis buku tentang bumi, dan akhirnya menjadi aktivis pejuang yang memperjuangkan lingkungan hidup. Dia menulis buku-buku ini yang ditulis oleh judul-judulnya ditulis oleh James Martin di bab 15. The Edge of the Sea, Under the Sea Wind, Silent Spring. Teman-teman, orang ini untuk saya pribadi hebat. Dia memperjuangkan keutuhan, kekayaan, keaslian lingkungan hidup. Dan orang ini dengan memperjuangkan lingkungan hidup, dia berdoa. Dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Maka berdasarkan penjelasan bagian terakhir ini, lebih hormat, lebih peduli pada alam. Dan dengan itu kita berdoa, maka saya mengajak Anda semua untuk, yuk teman-teman, kita mulai mengagendakan kegiatan berada di alam, entah di dekat rumah atau harus pergi jauh dari rumah. Yuk kita mengembangkan kemampuan doa yang satu ini dengan berada di dekat alam, menikmati keindahan Tuhan, dan dengan itu bisa dekat dengan Tuhan. Yuk kita lebih peduli pada pohon. Pohon adalah ciptaan Tuhan. Menghormati pohon berarti menghormati Tuhan. Saya selalu sedih kalau ada penebangan pohon-pohon di pinggir jalan untuk perluasan jalan itu. Sedih, pohon-pohon bagus, pohon-pohon mahoni yang sudah besar dan tua, sayang dipotongi. Peduli pada pohon, merawat pohon, menghormati pohon, itu sudah sebagai sebuah bentuk berdoa. Anda mau berdoa, Anda mau merasakan dan berpelukan dengan Tuhan, peluklah pohon. Tapi lihat kanan kiri ya, kalau nggak ada orang, peluk pohon. Kalau ada orang, ya jangan meluk pohon, dikira nanti orang gila. Teman-teman, apa yang sudah kamu lakukan, kamu dapatkan dari alam yang adalah Tuhan? Apa yang akan kamu lakukan untuk alam, untuk Tuhan? Demikian bagian kedua. Mari kita mencoba mengendapkan dan semoga dari situ Anda mendapatkan inspirasi yang penting. Terima kasih Romo, keren banget. Memang nggak heran kalau bab ini panjang, penjelasan Romo juga panjang karena nggak ada habisnya kita mengagumi Tuhan dengan segala ciptaannya yang hmm, apa tidak terkatakan ya Romo. Eh, Romo, ini sudah jam 21.22. Kita tentu tetap menghargai teman-teman yang masih berada bersama kita. Cuman memang kita mungkin tidak bisa terlalu lama lagi ya Romo. Apakah Ya, Romo mau membuka kesempatan teman-teman ada satu atau dua yang ingin berbagi sebelum kita menutup? Nanti refleksi yang sudah dituliskan tetap panitia sudah ya, menyimpannya, nanti tetap kami akan kirimkan kepada Romo. ya, ya. Hmm. Em, Pertama-tama mohon maaf karena tadi ada em, apa ya gangguan teknis sehingga makan waktu beberapa menit. Karena tinggal beberapa menit saja, saya merasa tidak perlu Mm-mm. memberikan kesempatan kepada siapa saja. Mm-mm. Tulisan yang muncul, mohon bantuan dikirim ke saya, akan saya tanggapi sebaik-baiknya. Ya. Untuk saya, yang paling penting, teman-teman,
Bab 15 ini sangat inspiratif, tidak sulit untuk dipahami, dan semoga menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu. Minimal mengagendakan untuk berada di alam. Saya kira ini yang paling penting untuk saya ulangi lagi sebagai bagian penutup dari pihak saya. Itu saja yang mau saya sampaikan, Anita. Silahkan kamu melanjutkan. Iya, iya, keren banget Romo. Dan kalau boleh saya eh, tambahin sedikit, eh, caranya cuman secara sadar merasakan apa yang telah diciptakan Tuhan gitu ya Romo, menyadari. Ya, terima kasih Romo Nano atas penjelasan dan sajian gambar-gambar yang secara tidak langsung kami dibawa memahami esensi latihan rohani yang tadi Romo sudah sampaikan, yaitu merenungkan bagaimana Tuhan bekerja untuk diri kami masing-masing dalam segala ciptaan di seluruh bumi ini. Dan terima kasih juga Bapak, Ibu, serta sahabat-sahabat muda yang sudah hadir dan setia mengikuti seri belajar berdoa ini sampai sesi ke-15 malam ini. Jangan lupa hadir minggu depan untuk bab ke-16 karena Romo James Martin dan Romo Nano akan membantu kita mengenal 4 praktek penting ketika kita sudah lebih berpengalaman dalam berdoa, yaitu bimbingan rohani, yang kedua retret, ketiga percakapan rohani, dan menulis jurnal. Keempatnya merupakan cara yang jitu untuk memperdalam kehidupan doa kita, supaya lebih intim lagi berada dekat Tuhan. Jadi jangan lewatkan webinar Selasa depan, dan jangan lupa membaca terlebih dahulu bab ke-16 di halaman 357. Saya akan membacakan beberapa pengumuman sebelum kita menutup pertemuan malam ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Nano. Buku belajar berdoa, teman-teman yang belum memilikinya dapat langsung membeli dengan menghubungi penerbit Kanisius melalui WA Ibu Ayun 082237478080. Informasi ini nanti akan kami bagikan juga di WA Group. Ya, ini minggu depan, sesi minggu depan, teman-teman jangan lewatkan sesi bab ke-16 berbicara tentang doa, bimbingan rohani, retret, percakapan rohani, dan menulis jurnal. Jangan sampai terlewat dan jangan lupa membaca terlebih dahulu. Terima kasih bagi Bapak Ibu dan teman-teman muda yang sudah memberikan persembahan kasih melalui BCA 60445358887 atas nama Indriani I atau Liliana. Persembahan kasih ini akan kami kirimkan kepada Yayasan Stanislaus untuk membantu pendidikan Jesuit muda dan keberlangsungan webinar Selasa malam bersama Romo Nano. Ya baik, kita akan menutup dengan doa dan nanti akan Romo Nano akan memberikan berkat Tuhan melalui Romo. Doa ini eh, ditulis oleh Romo Felix Supranto, SSCC. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau ternyata bukan pribadi yang sulit untuk dikenal. Pakaian keagunganmu terhampar dalam alam semesta. Indahnya langit menjelang mentari tenggelam. Tari-tarian dari gulungan ombak lautan lepas menambah cantiknya cakrawala. Sungguh mengagumkan bahwa engkau sudi berpakaian keindahan alam semesta
agar setiap mata mudah mengenalmu sebagai Bapa. Keindahan pakaianmu merupakan sebuah percikan dari keindahan kasih-Mu yang tak terurai dengan kata. Semoga kami dapat bermenung ditemani semilirnya angin sepoi-sepoi. Sosok dirimu sebagai Sang Pencipta yang penuh kasih, yang ingin menyelamatkan dunia agar memenuhi alam pikiran kami. Hati kami pun berbisik dalam doa. Ya Allah Bapa, betapa indah alam ciptaan-Mu. Ia mengungkapkan kesempurnaan kasih-Mu kepada kami. Kami akan mengasihi sesama kami, yaitu manusia dan alam semesta, yang merupakan kilauan indahnya kasih-Mu, yang hanya terselami dengan hati yang murni. Santo Ignatius, doakanlah kami. Saudara-saudariku, teman-teman yang terkasih, Anda masing-masing orang-orang dekat kita semua senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih.